Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 10 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ega Tamara Damanik. Kepada Saudari Ega, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada tanggal 10 Juli 2026 berjudul Guru Kebenaran. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Penghibur itu disebut Roh Kebenaran. Tugasnya adalah menyatakan dan mempertahankan kebenaran. Mula-mula Ia tinggal di dalam hati sebagai Roh Kebenaran. Dan dengan demikian Ia menjadi penghibur. Di dalam kebenaran terdapat penghiburan dan damai sejahtera. Tetapi damai maupun penghiburan yang sejati tidak pernah dapat ditemukan di dalam kepalsuan. Melalui teori-teori yang salah dan tradisi-tradisi manusia, iblis memperoleh kuasa atas pikiran manusia. Dengan mengarahkan manusia kepada standar-standar yang keliru, ia membentuk tabiat yang menyimpang. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran ke dalam hati. Dengan demikian, Ia menyingkapkan kesesatan dan mengusirnya dari dalam jiwa. Melalui Roh kebenaran yang bekerja melalui firman Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepada dirinya. Tuhan menghendaki agar kebenaran firman-Nya terus terungkap kepada umat-Nya, bahkan dalam kehidupan ini. Hanya ada satu jalan untuk memperoleh pengetahuan ini. Kita dapat memahami firman Allah hanya melalui penerangan roh yang olehnya firman itu diberikan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 10. Dari Allah, sumber segala hikmat, berasal seluruh pengetahuan yang bernilai bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat dipahami dan dipelihara oleh akal budi. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dipetik dengan tergesa-gesa hanya karena dianjurkan oleh Dia yang dahulu pernah menjadi malaikat yang mulia di sorga. Ia berkata bahwa jika manusia memakannya, mereka akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Tetapi biarkanlah buah itu tetap di tempatnya. Pengetahuan yang sejati tidak berasal dari orang-orang yang tidak percaya ataupun dari orang-orang fasik. Firman Allah adalah terang dan kebenaran. Terang yang sesungguhnya bersinar dari Yesus Kristus yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Dari Roh Kudus berasal pengetahuan ilahi. Dialah yang mengetahui apa yang dibutuhkan manusia untuk memperoleh damai, kebahagiaan, dan ketentraman dalam kehidupan di dunia ini, serta untuk memperoleh perhentian kekal di dalam kerajaan Allah. Jangan pernah mempelajari Alkitab tanpa doa. Sebelum membuka halaman-halamannya, kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus, dan penerangan itu akan diberikan.
Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang benar-benar sanggup mengajarkan kebenaran ilahi. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetelayanan Saudari Ega. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 199, paragraf 5 berkata, Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang benar-benar sanggup mengajarkan kebenaran ilahi. Apakah kebenaran ilahi itu? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 25 Juli 1912, paragraf 17 berkata, Firman Allah, kebenaran adalah saluran yang melaluinya Tuhan menyatakan roh dan kuasanya. Siapakah firman Allah? Firman Allah adalah Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 520, paragraf 1 berkata, Kelahiran baru ini adalah akibat dari menerima Kristus sebagai firman Allah. Ketika kebenaran ilahi ditanamkan ke dalam hati oleh Roh Kudus, pengertian baru dibangkitkan dan energi yang sebelumnya tertidur diaktifkan untuk bekerja sama dengan Allah. Jadi, baik firman Allah, roh kebenaran, dan guru kebenaran adalah Yesus Kristus. Bagaimana caranya Yesus Kristus mengajarkan kepada kita firman-Nya? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 159, paragraf 1 berkata, Guru ilahi mengatakan, Rohku sajalah yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Jelas bahwa guru ilahi yaitu Yesus Kristus mengajar dan menginsafkan kita akan dosa melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga kita dipenuhi kasih-Nya dan bersukacita dalam kebenaran. Roh Nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 319, paragraf 3 berkata, Kasih tidak bersukacita dalam kejahatan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Kita dapat bersukacita di dalam kebenaran hanya bila roh kebenaran, yaitu Roh-Nya Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Maka kita menjadi saksi kebenaran kepada dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai murid-murid atau pengikut Yesus, kita diamanatkan untuk pergi dan mengajar. Kita mengajarkan kasih-Nya dan kasih-Nya mengalir kepada semua orang. Gospel Workers, edisi 1892, halaman 43, paragraf 1 berkata, Kasih Allah harus hidup di dalam hati pengajar kebenaran. Hatinya sendiri harus dipenuhi dengan kasih yang dalam dan penuh semangat yang dimiliki Kristus. Maka kasih itu akan mengalir kepada orang lain. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus oleh Roh-Nya yang kudus adalah guru kebenaran yang membawa kita kepadanya dan hidup bersama Dia. Karena itu, marilah kita membiasakan diri membaca firman-Nya, Alkitab dan Roh Nubuat setiap hari dengan doa, memohon agar Roh-Nya yang kudus menerangi pikiran, membentuk tabiat dan menuntun hidup kita dan tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dengan demikian, kita bukan hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga hidup di dalamnya hingga siap menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sangat menguatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa Yesus adalah roh kebenaran, guru kebenaran dan firman Allah. Tolong kami agar dengan iman menerima Roh-Nya. Dengan demikian kami memiliki firman
dan berkuasa dalam hidup kami, sehingga kasih Bapa tinggal di dalam hati kami dan menghidupkan serta membagikannya kepada sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami disucikan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.